Setelah beberapa waktu lalu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melayangkan somasi kepada Richard Lee dan juga seorang selebgram Kien Z lantaran telah menyeret-nyeret namanya hingga diduga melakukan tindak pencemaran nama baik ketika tengah mempromosikan produk kecantikan milik Richard di sosial media. Dan kini setelah permasalahan ini mencuat dan viral, Richard berinisiatif mengajak Kien Z untuk melakukan upaya damai sekaligus meminta maaf kepada Hotman. Dan kemarin, pertemuan itu pun akhirnya terwujud. Oke, Nanti udah damai ya. coba dulu dong. Foto. Asli Ini kok jangan fotonya saya cemburu ya. Bang. Pertama saya terkejut ya. Sekitar 1 mingguan yang lalu tiba-tiba terkejut. Lihat Instagram, tiba-tiba ada yang bilang Bang Hotman cari saya. Bang Hotman banyak banget yang nge-tag-in saya terkejut banget. Karena biasanya kalau Bang Hotman cari nggak di Instagram, biasanya di WA saya atau teleponan dengan saya biasanya. Tapi ternyata cari di Instagram, ternyata kasih somasi. Dan itu terkejut banget saya, karena kan saya cukup kenal dekat dengan Bang Hotman, banyak banget ketemu. Kaget saya, nggak ada aba-aba, nggak ada apa-apa, tiba-tiba somasi ke saya langsung minta tim saya untuk cari tahu apa masalahnya. Ternyata ada seorang selebtok yang memberikan penghinaan mungkin ya kepada Bang Hotman. Memang kita ada mengendorse dia Bang, seperti yang saya jelasin kemarin, tapi kita tidak, pada waktu dia live kemarin itu bukan bagian dari promosi kita. Jadi saya tidak mengendorse dia melakukan live secara sendirinya, tidak dibayar, dan kebetulan mungkin dari satu sesi live yang panjang itu, kebetulan ada sesi tanya jawab, dan menjawab pada waktu itu ngomongin Bang Hotman Paris pada waktu pakai skincare. Sebenarnya saya bikin marah gara-gara ada cewek dan ternyata ini ceweknya nih mengatakan seolah-olah aku mau sama dia tapi dia nggak mau gitu loh. Sejak kapan aku ditolak cewek? Yang kedua dia bilang dia lebih cantik dari Aspri gua, ya kan? Ya Aspri gua kan cantik-cantik. Yang ketiga gua juga kaya kan, jadi gitu loh. Ya lebih kaya dari si botak udah pastilah. Ya. Saya akui kesalahan saya minta maaf kepada Bang Hotman karena saya sudah menjelek-jelekkan Bang Hotman dengan memfitnah Bang Hotman. Lu pansos nggak sih waktu itu? Mau ngetop ya biar kan sudah ada cewek yang sukses sekarang gara-gara pansos sama gua sekarang. Udah shopping dulu dia sekarang. Ulang tahun malah aja kemarin itu naik pamor dia ya. Memang semua orang yang bermasalah dengan aku pasti naik pansos. Soalnya saya mau laporin dia polisi, tapi udah lah hal-hal begitu saya nggak terlalu lah. Oke lah, mungkin dia ingin mendapatkan rezeki ibu kota, ingin sukses, ingin dapat endorse, ingin dapat followernya naik. Ya tapi jangan bilang dong gua naksir sama lu. Ya bisa aja, mungkin aja gua naksir, tapi jangan ngomong-ngomong dong. Kalaupun naksir rahasia berdua kita nanti. Hotman akhirnya mengabulkan permintaan maaf Richard dan juga Kien Z. Dalam penjelasannya, pria yang masih berperkara dengan Kartika Putri itu tak mengetahui persis apa yang dilakukan brand ambasadornya di jejaring maya hingga bisa melukai hati Hotman. Viralnya permasalahan ini tentunya membuat Richard terkejut, apalagi dirinya memiliki hubungan baik dengan Hotman. Jujur aja ya Bang, saya minta maaf juga atas nama kalau misalnya saya sebagai manajemen nggak becus, nggak kompeten lah untuk mendidik endorsean saya minta maaf. Pokoknya yang penting abang sudah. Ya udah, aku sih maklum, oke. Dia masih umur 18 tahun, ingin mendapatkan rezeki ibu kota, itu bisa saya maklumin. Dan memang yang diucapkan itu belum terlalu kasar, kelihatan pansosnya. Ya, tapi oke lah kalau memang begitu ya terserah Richard deh gimana diapain dia. Saya sih berterima kasih banyak ya karena sudah dimaafkan oleh Abang Hotman gitu. Jadi itu kan kesalahan saya juga. Jadi saya kayak nggak nyangka aja gitu Bang Hotman bisa maafkan saya gitu. Namun tak sedikit yang menuding jika permasalahan Kien Z dan Hotman bagian dari strategi marketing demi mendongkrak angka penjualan. Apalagi produk kecantikan ini merupakan salah satu brand baru miliknya. Lantas seperti apa tanggapan Richard ihwal kabar miring tersebut? Saya juga terima kasih juga dengan Kenzi. Mungkin gara-gara masalah kayak gini punya ada hikmahnya juga untuk kita sama-sama. Kenzi udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Belum.
Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan Ayu Aulia terhadap Ade Ratnasari telah memasuki babak baru. Ayu yang kini statusnya telah dinaikkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sempat masih belum bisa dimintai keterangan lantaran tengah sakit. Dan kemarin usai pulang dari rumah sakit, Ayu yang didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga akhirnya memenuhi panggilan penyidik. Dari mana tadi Bang sebelumnya? Kalau itu kan emang muntah-muntah ya, muntah, terus juga di sini kesampaian dia. Sakitku kan jelas ada rekam medisnya, ada semua, ada kista, ada saluran rahim aku sudah dioperasi, sudah tidak ada, suspek leukemia juga. Suspek leukemia ya, suspek leukemia. Hari ini ada pemanggilan ya klien kami Ayu Aulia di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun demikian tadi malam saya baru tadi pagi dapat kabar ya, dapat info bahwa Ayu tadi malam jam 1 lebih sekitar 28 menit masuk di IGD Rumah Sakit Abdi Waluyo ya, yang dimana tadi saya sama tim kuasa hukum mendatangi rumah sakit tersebut. Saya sempat ketemu dengan dokter. Saya minta izin, tentunya saya tanya dulu, Ayu apakah sanggup hari ini menjalani proses pemeriksaan. Kata Ayu siap, dan saya tadi mohon izin juga sama dokter kalau memang diberikan izin. Ya, kita hadir hari ini untuk memenuhi panggilan ya, Ayu. Dan Ayu pun juga ingin membuktikan bahwa dia sangat kooperatif ya, walaupun dalam keadaan masih dalam perawatan rumah sakit, tapi Ayu tetap ingin bisa hadir hari ini. Minggu lalu, Ayu yang diwakili Sunan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait penundaan pemanggilan. Saat pertama kali statusnya dinaikkan dari saksi dan kini menjadi tersangka. Ayu yang sejatinya tengah berlibur di luar negeri memilih bergegas pulang ke tanah air dan siap menghadapi dan tak gentar sedikit pun menghadapi kasus hukumnya dengan Ade. Kala itu Ayu juga mengungkap tak akan pernah melakukan upaya damai dengan Ade lantaran dirinya sudah kadung sakit hati. Enggak sih aku, lanjut terus. Enggak sih, harga diri sih. Karena kan aku juga ada melaporkan dia kan, pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Nah kalau untuk penjelasan lebih lanjutnya bukan berhak aku dan wewenang aku untuk berbicara, karena itu kan ada kuasa hukum aku nantinya yang akan berbicara itu gitu. Karena kan ini kan dia sangkut pautin dengan yang percobaan bunuh diri, yang tiba-tiba ada zikri lah, yang ini yang begitu, yang begini begitu. Jadi aku kayak blunder nih. Gitu, ini apa sih sebenarnya gitu kan? Sebenarnya itu cerita yang asli itu nggak kayak gitu kok. Tapi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Yang pasti dia sudah menyampaikan kepada saya siap di BAP. Kalaupun polisi harus datang, dia siap. Intinya dia siap menjalani BAP, bukan takut ya. Nah, cuman kan kalau bicara sakit kita nggak tahu. Mungkin saya ini habis ini selesai wawancara nyebrang ditubruk bisa saja. Artinya bukan klien kami menghindar, dia siap kok kooperatif. Tak hanya Ayu, Ade pun demikian. Setelah status Ayu menjadi tersangka, ia berharap kasusnya terus berjalan dan meminta kepada pihak berwajib untuk menahan Ayu. Lantas benarkah Ade curiga jika mantan sahabatnya itu bakal melarikan diri atau menghilangkan barang bukti? Lantas seperti apa tanggapan Ayu ihwal kecurigaan peseterunya tersebut? Kalau respon terkait dengan yang bersangkutan inisial A sedang sakit, ya kita mengikuti dengan prosedur hukum. Karena memang sesuai dengan prosedur hukum, orang yang sedang sakit itu kan memang tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Tapi kita tetap bahwa dengan catatan ini betul sakit atau tidak, kan begitu. Nanti dengan pihak kepolisian dari pihak inisial A itu ya itu akan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan prosedurnya. Tapi dari kami menekankan pihak kepolisian segera
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang tadi saya katakan, ditakutkan melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti. Karena secara aturan undang-undang, orang yang sudah tersangka harus segera dilakukan proses. Kalau efek jerah sudah pasti, karena ini menjadi contoh buat masyarakat di luar, pertemanan di luar, ini menjadi contoh loh. Kasus saya dengan AA ini harusnya jadi contoh yang besar ya, dimana kalau ini ada pembiaran, bisa jadi di mana-mana akan ada penganiayaan yang dianggap ringan, udah main tampar pergi karena merasa ini nggak ditahan loh, ini penganiayaan ringan. Maka dari itu saya bersama kuasa hukum saya meminta Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Metro Jaya untuk segera dilakukan penahanan terhadap AA agar ini bisa menjadi contoh. Mengingat AA adalah seorang public figure ya, model, selebgram, influencer ya, pengaruh ya, punya pengaruh bagi anak muda. Apakah ini harus jadi contoh bagi anak muda yang lain? Pelapor ini haknya apa ya? Saya pertanyakan haknya apa untuk berbicara melampaui batas kewenangan daripada pihak penyidik, pihak Polres. Apa ininya dia? Toh laporan dia sudah jalan, klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu apa gitu loh? Intensnya apa ya untuk lebih lagi berlaku seperti penyidik gitu. Saya rasa nggak ada korelasinya dan saya rasa itu tidak ada pengaruhnya. Karena kita berdasarkan fakta, berdasarkan rekam medis. Ya, artinya Ayu di sini ada berdasarkan rekam medis. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Dan benarkah selain Ayu, Ade juga bakal melaporkan 3 orang lainnya yang kebetulan berada di lokasi kejadian ketika dirinya diduga dianiaya oleh Ayu? Benarkah saat kejadian, ketiga orang tersebut sama sekali tak merelai saat Ayu melakukan dugaan tindak kekerasan terhadap Ade? Saksinya itu kurang lebih sekitar ada 3 ya? Ada 3. Inisialnya ya, Ada 3. FA, TM, MA. Ya, jadi saya meminta kuasa hukum saya untuk segera mensomasi karena pada saat saya dianiaya mereka ada di sana tapi tidak menolong saya, malah dibiarkan saya dipukuli. Hanya satu yang bertindak, itu pun di akhir.